Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Kami mendoakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Pelajaran kita hari ini adalah menggambar teknik mesin dengan materi menggambar penampang potongan. Materi ini merupakan KD yang ke-3.8, yaitu mengevaluasi gambar potongan, dan KD 4.8 yaitu merancang gambar potongan. Sasaran dari KD ini adalah siswa dapat mengidentifikasi gambar potongan, mengklasifikasi gambar potongan, memprosesikan gambar potongan, dan terakhir siswa dapat menggambar penampang potongan. Apa itu gambar potongan? Gambar potongan merupakan gambar yang menampilkan penampang suatu objek seolah-olah seperti terpotong. Tujuan orang membuat gambar potongan adalah memberikan informasi gambar secara lengkap, menyederhanakan detail gambar yang rumit menjadi mudah, dan agar tidak menimbulkan informasi yang salah dari gambar yang kita buat. Dengan demikian, maka fungsi gambar potongan adalah menjelaskan bagian-bagian yang tidak kelihatan dari suatu objek atau suatu benda. Contoh, misalnya kita akan memberikan informasi bahwasanya di dalam benda itu ada rongga atau ada lubang. Nah, informasi itu apakah lubangnya itu berbentuk bulat atau berbentuk persegi, apakah lubang itu tembus atau tidak, ada berapa tingkatan ukuran yang ada di dalamnya. Untuk memperlihatkan gambar yang demikian itulah maka dibuatlah gambar potongan. Kemudian bagaimana bentuk gambar potongan? Untuk melihat bentuk gambar potongan, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita dapat melihat bentuk benda secara nyata dari luar, tetapi kita tidak bisa memprediksi seperti apa bentuk benda di dalamnya. Nah, untuk menggambarkan bentuk benda di dalamnya secara isometri, biasanya garis yang tidak kelihatan itu digambarkan dengan garis strip-strip, sehingga akan kita lihat bentuk seperti ini. Ketika kita lihat bentuk yang seperti ini sudah memperlihatkan gambar bagian dalamnya, tetapi garis yang ada masih saling berpotongan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dari masing-masing orang yang melihatnya. Maka supaya interpretasi itu sama dalam melihat sebuah gambar, maka dibuatlah gambar potongan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Setelah benda dipotong, maka akan kelihatan secara jelas seperti apa bentuk di dalam benda itu. Maka kita dapat menggambarkan, misalnya ada bentuk lubang pertama dengan ukuran diameter sebesar A, bentuk lubang kedua dengan ukuran diameter sebesar B, dan bentuk ukuran yang ketiga dengan diameter sebesar C. Maka akan lebih jelas apabila bentuk gambarnya kita buat dalam keadaan terpotong. Baiklah siswa kita semuanya, seperti apa tanda gambar potongan? Tanda gambar potongan ditandai dengan berupa sebuah garis. Ada 3 garis yang dibuat untuk memberikan tanda gambar potongan itu. Yang pertama adalah garis tanda pemotongan dengan merupakan garis sumbu yang kedua ujung-ujungnya ditebalkan. Garis ini ada 3 jenis, yaitu garis sumbu lurus, garis sumbu biasa yang ujung-ujungnya ditebalkan, tapi ini lurus. Kemudian garis sumbu yang berbelok 90 derajat. Maka ketika kita membuat garis sumbu yang berbelok pada garis gambar potongan, bagian-bagian yang berbelok ini juga kita tebalkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat potongan yang melompat. Sama seperti gambar berikutnya, yang belokannya tidak 90 derajat. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk menggambar gambar potongan yang meloncat. Kemudian yang kedua, tanda garisnya merupakan garis bebas. Nah, tanda potongan yang menggunakan garis bebas ini biasanya digunakan untuk potongan sebagian atau potongan sobekan. Dan yang ketiga,
tanda potongan dengan menggunakan garis zigzag. Nah, itulah 3 garis yang digunakan untuk menandakan bahwasanya suatu objek itu dipotong. Baiklah Anda semuanya, selanjutnya bagaimana cara menempatkan gambar potongan itu? Untuk menempatkan gambar potongan, kita perlu memperhatikan penempatan gambar potongan tersebut sesuai dengan proyeksi yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan proyeksi kuadran pertama atau yang kita kenal dengan proyeksi Eropa, atau proyeksi kuadran ketiga atau yang kita kenal dengan proyeksi Amerika. Untuk proyeksi kuadran pertama atau proyeksi Eropa, penempatan gambar potongan kita letakkan di depan tanda panah. Mari kita lihat, kalau tanda panahnya menuju ke atas, maka gambar potongannya kita tempatkan di atas seperti ini. Nah, tanda ini menandakan bahwasanya pada bagian ini benda itu dipotong. Maka penampaknya kita perlihatkan di atas tanda panah dan menunjukkan bagian yang diarsir itu adalah bagian yang kena potong. Selanjutnya misalnya gambarnya kita buat demikian. Maka gambar penampaknya kita buat di depan tanda panahnya atau di sebelah kirinya seperti ini. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran ketiga. Misalnya kita buat seperti ini. Tanda panahnya menghadap ke atas. Maka gambar penampang potongannya kita gambarkan di bawahnya. Seperti ini. Sama seperti di proyeksi Eropa. Bagian yang diarsir menandakan bahasa bagian yang kena potong. Kemudian demikian juga apabila panahnya menuju ke samping kiri, maka gambar potongannya kita gambarkan di samping kanan. Selain ditempatkan sesuai dengan proyeksi yang digunakan, penampang potongan dapat juga diputar dan ditempatkan pada gambar itu sendiri. Seperti kita lihat pada gambar ini. Jadi langsung kita tempatkan pada objek benda itu sendiri atau pada gambar pandangan itu sendiri. Tetapi dengan cara penampangnya kita putar. Seharusnya penampang ini menggambarkan bagian sebelah kanan atau pandangan sebelah kanan. Tetapi bisa kita gambarkan di penampangnya itu di objeknya langsung dengan memutar menjadi pandangan depan. Dan dapat juga gambar potongan itu kita pindahkan atau kita letakkan di luar dari penampangnya itu sendiri seperti ini contohnya. Baiklah Anda semuanya, di samping bagian-bagian yang kena potong, ada juga bagian-bagian yang walaupun dilewati oleh garis tanda pemotongan tetapi tidak boleh dipotong. Apakah benda-benda yang tidak boleh dipotong itu atau komponen-komponen yang tidak boleh dipotong itu? Yang pertama adalah benda-benda pejal. Contohnya adalah poros pejal, jari-jari pejal, pasak, kacang-kacang atau bantalan, dan lain sejenisnya. Benda-benda ini tidak boleh digambar dalam bentuk terpotong, walaupun dilalui oleh garis potong. Poros pejal adalah poros yang padat. Demikian juga jari-jari pejal atau jari-jari yang padat. Nah, kemudian bagian yang kedua yang tidak boleh dipotong adalah benda-benda tipis. Contohnya adalah penguat atau plat penguat, flange, skor-skor dari konstruksi, dan lain sejenisnya. Ini tidak juga boleh dipotong. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini contoh gambar-gambar atau bagian-bagian yang tidak boleh dipotong. Gambar ini menunjukkan adalah puli yang memiliki jari-jari. Nah, walaupun jari-jarinya ini kena potong, tetapi di dalam penggambarannya tidak boleh kita potong. Jadi hanya pada bagian porosnya saja, bagian lubang porosnya saja dengan bagian mahkota pulinya saja yang kita gambarkan dalam bentuk terpotong. Demikian juga gambar berikutnya, ini adalah dudukan poros. Walaupun flange-nya atau penguatnya ini kena potong, tapi di dalam penggambarannya tidak boleh kita potong. Jadi bagian yang kena potong kita tandai dengan arsiran. Baiklah Anda semuanya,
Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis potongan. Yang pertama namanya potongan penuh. Apa yang dikatakan dengan potongan penuh? Apabila suatu gambar digambarkan secara terpotong secara keseluruhan. Jadi gambar itu seolah-olah dibelah secara penuh. Maka ketika kita gambarkan demikian, itu disebut dengan potongan penuh. Yang kedua, kita sebut dengan gambar potongan separuh atau gambar potongan sebagian atau setengah. Nah, gambar potongan separuh atau gambar potongan setengah ini apabila benda digambarkan seperempat bagian saja yang terpotong. Ini biasanya digunakan apabila benda itu simetris. Artinya bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan menunjukkan bentuk yang sama, sehingga kita bisa menampilkan separuhnya saja. Berikutnya ada namanya gambar potongan sebagian atau gambar potongan sobekan. Nah, gambar potongan sebagian atau gambar potongan sobekan itu menggambarkan pada bagian tertentu saja yang membutuhkan detail yang perlu kita perlihatkan secara rinci, itu saja yang kita sobek atau yang kita potong. Misalnya, ini pada bagian ujungnya ada lubang ternyata. Lubangnya itu hanya ukurannya sekian. Maka cukup pada bagian lubangnya itu saja yang kita potong atau yang kita sobek. Kemudian di bagian tengah ini kita ingin menggambarkan bentuk penampangnya. Kita buat dalam bentuk penampang terputar atau berputar. Maka kita bagian penampangnya saja yang kita gambarkan. Itu disebut dengan potongan sebagian. Selanjutnya adalah bentuk potongan gambar potongan diputar. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana bentuk potongan diputar itu. Dan yang berikutnya lagi adalah gambar potongan bercabang atau meloncat. Gambar potongan bercabang atau meloncat ditandai atau ditandai dengan garis strip, titik strip atau garis sumbu yang berbelok 90 derajat atau dibelokkan. Boleh tidak 90 derajat tergantung dari keadaan benda yang akan kita potong itu. Nah, ketika kita menggambarkan gambar potongan yang meloncat, maka kita perlu arsirannya itu kita bedakan pada bagian yang berbelok itu. Nah, pada bagian yang berbelok kita buat dengan garis tipis, kemudian arsirannya antara bagian satu dan bagian yang kedua itu kita bedakan, ada jaraknya, tidak kontinu, garisnya tidak kontinu di sini. Tetapi arah arsirannya masih sama. Baiklah Anda semuanya, berikutnya kita akan menyampaikan tentang arsiran. Apa itu arsiran? Arsiran adalah sebuah garis tipis yang dibuat pada suatu benda membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang datar. Nah, garis arsiran ini biasanya menandakan suatu benda itu kena potong atau dipotong. Nah, bagian yang kena potong itulah kita gambarkan dengan garis arsiran. Nah, garis arsiran membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang datar. Nah, apabila dia tidak memiliki bidang datar, contohnya lingkaran. Lingkaran itu bulat. Maka kita arahkan atau bidang datarnya kita ambil dari sumbu yang mendatar. Kita buat menyudut 45 derajat. Sama seperti ini bentuk V, tetapi kan ada bidang datarnya di bawah ini. Maka kita buat 45 derajat terhadap bidang datarnya. Nah, apabila benda itu mereng, maka kita ambil 45 derajatnya itu dari bidang datar yang merengnya itu. Nah, itu cara membuat arsiran. Baiklah, Anda semuanya. Berikutnya adalah bagaimana kita mengarsir benda-benda atau komponen yang bersusun. Misalnya ada terdiri dari beberapa buah benda dibuat secara tersusun, tapi dalam keadaan terbelah. Maka kita buat arsirannya itu kita bedakan antara bagian yang satu dan bagian berikutnya. Arahnya berlawanan. Jika arsiran pertama membentuk sudut 45 derajat terhadap garis nor, maka bagian yang kedua kebalikannya atau sebaliknya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa bagian. 1, 2, 3. Jadi ada 3 bagian. Nah, ketika bagian itu ada yang kita buat arsirannya sama, maka kita bedakan arsirannya.
Bedanya dengan potongan bercabang tadi, bahwasanya ini dengan menggunakan garis tebal. Kalau pada potongan bercabang kita menggunakan garis tipis. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita mengarsir benda yang luas? Benda yang luas kita arsir dengan menggunakan arsiran pada bagian tepi-tepinya saja, pada bagian tepi-tepinya, tidak sampai ke tengah. Nah, ini ada pasak termasuk dari bagian yang tidak boleh dipotong. Selanjutnya, arsiran untuk potongan yang dibelokkan. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Arsiran untuk potongan yang dibelokkan kita tandai dengan garis tipis dan arsirannya tidak kontinu. Mari kita lihat keduanya. Gambar 1 dan gambar 2. Berikutnya arsiran dan keterangan. Apa maksud dari arsiran dan keterangan? Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa kita harus membuat ukuran, biasanya ini ukuran di dalam benda yang kita arsir. Maka pada bagian tempat kita menuliskan ukuran itu kita kosongkan dari arsiran. Itu. Jadi maksudnya arsiran dan keterangan itu pada bagian yang ada tulisannya arsirannya kita kosongkan. Berikutnya, bagaimana kita mengarsir benda-benda yang tipis? Kalau benda-benda yang tipis, kita tidak perlu mengarsir, tetapi benda itu kita tebalkan atau penampang itu kita hitamkan saja. Baiklah Ananda semuanya, berikutnya adalah macam-macam garis arsiran. Kita bisa lihat macam-macam garis arsiran. Garis yang A itu kita gunakan untuk besi tuang dan sejenisnya. Jadi kita bedakan berdasarkan bahan dari benda itu. Kemudian yang B merupakan aluminium dan paduannya. Garis E itu untuk yang C ya. C ini untuk baja dan sejenisnya. Jadi untuk C dan E ini sama. Baja cair dan pokoknya untuk baja dan sejenisnya ini arsirannya sama. Sedangkan untuk yang D ini untuk besi tuang yang dapat ditempa. Kalau yang pertama tadi besi tuang yang tidak dapat ditempa. Kemudian yang G ini arsiran untuk paduan tembaga yang dituang. Untuk yang F ini arsiran untuk logam putih. Dan yang H ini arsiran untuk seng, air raksa dan sejenisnya. Baiklah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Banyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.